apa kabar Indonesia? Berjumpa lagi bersama saya, Kausa Indriani dalam episode Isu Terkini, di mana kita akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Bapak Presiden, pemungutan suara dalam rangka pemilihan Presiden 2014 akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Sama seperti pemilu legislatif 2014 yang lalu, muncul kembali suara-suara yang mengatakan bahwa Pilpres akan curang. Bahkan kemudian ada juga yang menuduh bahwa pemerintah bakal tidak netral. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini Bapak Presiden? Saya juga mendengar dan kalau saya perhatikan Kausa, politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita ambil positifnya, ya ini mengingatkan kita semua jangan sampai pemilu ini curang, jangan sampai pemilihan presiden tahun 2014 ini curang. Caranya, ya mari kita semua bekerja sangat keras. Jajaran KPU, jajaran Bawaslu, jajaran pemerintah, terutama pemerintah daerah di mana pemungutan suara dilaksanakan, lantas Polri, TNI, partai-partai politik, kubu dari masing-masing capres-cawapres, pers dan juga masyarakat luas. Itu yang harus bekerja keras. Mari kita cegah jangan sampai curang. Nah kemudian kalau ada tudingan pemerintah tidak netral, pemerintah curang, ini rasanya berlebihan. Dan saya sudah berapa kali menjelaskan. Begini Kausa, dulu barangkali ketika pemerintah itu berasal dari satu partai politik, kemudian penyelenggaraan pemilu itu lebih ditentukan oleh pemerintah, mungkin kalau dinilai pemerintah ikut campur, tidak netral, dan kemudian curang. Nah sekarang, KPU itu independence, Bawaslu itu independence, tidak ada campur tangan pemerintah, termasuk campur tangan presiden. Bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintah mau curang? Pemerintah itu siapa? Di tingkat pusat, namanya kabinet, hampir semua partai politik ada, kecuali beberapa partai politik. Di daerah, gubernur, bupati, wali kota, semua partai politik ada. Jadi kalau mau curang, curang untuk siapa? Membela untuk partai yang mana? Dan sebagainya. Jadi menurut saya berlebihanlah. Nah kalau presiden dituduh nanti curang, tidak netral, tidaklah. Saya kesatria, Kausa. Kalau kalah ya kalah. Kalau menang ya menang. Dulu waktu pemilihan wakil presiden tahun 2001, saya kalah. Saya menerima kekalahan saya itu, saya menyampaikan selamat kepada Pak Hamzahas dan saya mengajak konstituen saya mendukung Pak Hamzahas. Kemarin pada saat pemilu legislatif Partai Demokrat kalah, saya menerima kekalahan itu, saya mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan, kepada Partai Golkar dan pada Partai Gerindra. Jadi marilah kita dudukkan persoalan pada tempatnya yang benar, jangan terlalu mudah menuduh pihak A, pihak B melakukan kecurangan dan tidak netral. Beberapa survei mengatakan bahwa kedua capres dan cawapres ini memiliki elektabilitas yang berimbang. Artinya perolehan suara juga diperkirakan akan sangat dekat. Atas dasar ini banyak kalangan yang mencemaskan bahwa akan terjadi bentrokan usai pemungutan suara berlangsung. Alasannya adalah bahwa pihak yang kalah akan merasa kesulitan untuk menerima kekalahan ini. Apalagi jika dihubungkan dengan kampanye yang sedikit memanas akhir-akhir ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Dan apakah kemungkinan terjadinya kerusuhan dan bentrokan ini sudah diantisipasi? Tentang ini, saya juga menerima beberapa pesan melalui SMS, misalnya, tentang kekhawatiran atau kecemasan itu. Salah satu sahabat saya, seorang wartawan senior, mengirim SMS singkat, Pak SBY, saya mengkhawatirkan kalau terjadi kerusuhan, karena kampanye ini begitu kerasnya. Saya yakin pemerintah sudah melakukan antisipasi. Tentu saya jawab SMS itu, ya kalau ditanya apa mungkin ada benturan, ada kekerasan horizontal, ya mungkin-mungkin saja. Tetapi ingat Kausa, Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 itu berjalan damai.
dan demokratis, aman, tertib, dan lancar. Artinya rakyat kita telah mengukir sejarah meskipun kompetisinya bisa keras, tapi pada saatnya begitu pemungutan suara itu bisa menerima hasilnya. Meskipun Pilpres tahun 2009 dulu sebenarnya jarak perolehan suara saya dengan kedua kompetitor saya, baik Ibu Megawati dengan Pak Yusuf Kala itu jauh. Namun saya tahu kedua beliau mengadukan hasil itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu cara yang benar, damai, demokratis, dan juga konstitusional. Jadi maksud saya kalau misalkan nanti ada yang tidak terima dengan hasil perolehan suara itu, silakan menggunakan saluran pengaduan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah kemudian kalau apakah sudah diantisipasi? Sudah. Saya kira rakyat mengetahui beberapa saat yang lalu saya memimpin sidang kabinet terbatas dan saya telah memberikan instruksi kepada jajaran Polri utamanya bersama-sama dengan TNI yang membantu Polri dalam tugas-tugas pengamanan ini. Intinya saya minta mereka mencegah. Dan manakala tetap muncul benturan itu segera ditanggulangi. Tidak boleh dibiarkan, sebab kalau dibiarkan ya demokrasi kita akan tercoreng, keamanan nasional terganggu, ekonomi bisa terganggu pula dan akibatnya rakyatlah yang menderita. Nah kalau soal bagaimana itu bisa dicegah dan ditanggulangi dengan tepat, seruan saya dan ini juga sudah saya instruksikan benar-benar TNI dan Polri netral. Dengan netral maka dia bisa adil, tidak tebang pilih. Siapapun yang melakukan kekerasan, perusakan, pembakaran itu bisa ditindak secara tegas supaya ya membawa kebaikan. Dan kalau misalnya rakyat melihat ada anggota Polri dan TNI yang tidak netral, ya silahkan dilaporkan supaya diambil tindakan yang tegas. Kalau yang dianggap tidak netral atau bermain itu sebutlah para perwira tinggi, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun kepolisian, silahkan melaporkan kepada saya hari itu juga. Ini akan kita tegakkan hukum agar sekali lagi pemilu ini benar-benar berjalan dengan baik, berjalan dengan damai. Kira-kira itu. Ada pula Bapak yang mengkhawatirkan terjadinya politik uang atau intimidasi kepada masyarakat sebelum pemungutan suara berlangsung. Menurut banyak sumber, pada pemilu legislatif 2014 yang lalu, hal-hal seperti ini masih banyak ditemukan di beberapa tempat. Bahkan dikatakan juga petugas KPU dan Bawaslu ini tidak netral dan bahkan ada yang terlibat dalam politik uang. Ada juga bupati dan wali kota yang melakukan intimidasi kepada masyarakat, juga melakukan memerintahkan jajarannya untuk memenangkan partai politik di mana ia berada. Bagaimana Bapak cara mencegah pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Ini isu yang serius menurut saya dan harus kita perbaiki kalau semua itu mengandungi kebenaran. Karena alhamdulillah proses konsolidasi demokrasi ini kan berjalan dengan baik, mengarah kepada arah yang benar. Kebebasan sudah ada di tangan masyarakat. Dia bebas memilih sehingga fair and free elections itu betul-betul bisa dijalankan di Indonesia. Tetapi kalau ada ekses seperti politik uang, ada intimidasi dari pejabat-pejabat tertentu di tingkat akar rumput, berarti ada yang salah. Kita harus melihatnya apakah sistemnya yang keliru, apakah praktek penyelenggaraannya yang salah, atau memang itu merupakan ekses dari proses pemilu yang memang sedang terus-menerus kita sempurnakan. Pendek kata, di masa depan harus bisa kita cegah yang namanya politik uang ataupun intimidasi kepada pemilih kita. Saya sendiri setelah pemungutan suara pemilu legislatif kemarin menerima aduan
atau laporan dari kader partai politik yang saya pimpin yang mengatakan ada kecurangan, ada pelanggaran di kabupaten, di kota, di daerah dan sebagainya, saya katakan ya adukan kepada Bawaslu, adukan kepada yang berwajib, tetapi tidak menghalang-halangi saya untuk menerima kekalahan Partai Demokrat dan untuk mengucapkan selamat sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Saya tidak lantas teriak ke sana kemari pemilu curang karena Partai Demokrat kalah, tidak. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya, paling tidak mari kita awasi bersama-sama. Apalagi penyelenggara pemilu, saling awas mengawasi. Jangan sampai dibiarkan setiap pelanggaran sekecil apapun. Nah, kalau rakyat melihat ada yang benar-benar bermain politik uang, melakukan intimidasi, misalkan pejabat daerah menggerakkan jajarannya untuk memenangkan partai politik dari mana ia berasal, maka laporkan. Yang dilapori jangan dipetieskan, juga ditindaklanjuti. Dengan demikian akan makin bisa kita kontrol penyelenggaraan pemilu ini dan makin ke depan insya Allah politik uang ini bisa kita atasi. Demikian juga intimidasi itu bisa kita hilangkan. Saya melihatnya ini sebuah proses kausa. Indonesia itu betul-betul menjadi negara yang demokratis belum genap 2 dekade. Pasti di sana sini masih ada, tetapi yang jelas kita harus sadar tidak boleh kita biarkan itu mencoreng dan menghancurkan demokrasi yang hendak kita matangkan sekarang ini. Terakhir Bapak, sebagai kepala negara, apa pesan dan harapan Bapak kepada kedua pasangan Capres dan Cawapres dan apa pula pesan-pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia? Ya, pesannya sederhana sekali. Baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi harus siap menang dan sekaligus siap kalah. Yang menang tidak perlu arogan, yang kalah tidak perlu ngamuk. Kemudian pasca Pilpres ini di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak perlu bermusuhan selamanya, menyimpan dendam yang tidak berkesudahan dan mungkin diwariskan pada konstituen-konstituennya. Ingat setiap 5 tahun akan ada Pilpres lagi. Nah, silahkan berkompetisi lagi, peluang selalu terbuka. Dan setelah terpilih, sang presiden terpilih itu sudah ditunggu oleh rakyat untuk bekerja. Sudah selesai pencitraan, sudah selesai janji-janji, sudah selesai kampanye, bekerja dan bekerja sekeras-kerasnya. Dan kalau kepada rakyat, saya ini justru ingin berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Pilpres 2004, Pilpres 2009, bagus sekali. Kesadarannya makin tinggi, mereka berpartisipasi dengan baik, menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan menjaga kedamaian. Sekali lagi saya berterima kasih dan mudah-mudahan rakyat kita bisa mengulangi lagi kisah baik ini pada pemilihan presiden tahun 2014 ini. Saya kira itu pesan dan harapan saya baik kepada kedua pasangan Capres-Cawapres maupun kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemilihan Presiden 2014. Jangan lupa untuk berlangganan pada kanal YouTube ini dan tinggalkan pesan dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.